Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 24. Ruangan itu sesaat menjadi sepi. Aku Tunggul Ametung mengangguk-anggukan kepalanya, sedang Witantra dan Ken Arok menundukkan wajahnya, menatap anyaman tikar pandan yang bersilang-silang. Tunggul Ametung mencoba sekali lagi membayangkan apa saja yang sudah terjadi hari itu atasnya. Pagi-pagi kuda sempana datang menghadap kepadanya. Memberitahukan bahwa ia tidak sependapat apabila mereka pergi berburu ke barat. Sebab ia tidak berani melewati padukuhan Panawijen setelah hatinya dilukai oleh Empu Purwa, ayah Ken Dedes. Kuda sempana ditolak karena ia seorang pelayan dalam. Bukan karena ia seorang pelayan dalam, tetapi karena pelayan dalam seorang aku saja. Tunggul Ametung menarik nafas dalam-dalam. Ia telah dengan tergesa-gesa menelan saja kata-kata kuda sempana itu. Tetapi apakah yang dilihatnya di Panawijen sama sekali bukannya seperti yang dikatakan oleh kuda sempana. Bukan seperti yang dikatakan bahwa ia sama sekali tidak ingin lagi memiliki gadis itu. Bukankah Ken Dedes hanya seorang gadis desa saja? Tetapi yang dilihat oleh aku adalah, gadis itu sama sekali tidak senang melihat kehadiran kuda sempana. Dan bahwa seorang anak muda telah mempertahankan dengan sekuat tenaganya meskipun di hadapannya berdiri beberapa orang prajurit yang melingkari mereka. Bukan itu saja. Di sepanjang jalan pulang pun mereka bertemu dengan seorang anak muda pula, yang menurut kuda sempana adalah kakak gadis itu. Gambaran-gambaran itu hilir mudik kembali di dalam kepala. Dicobanya untuk mencari kesimpulan, apakah kuda sempana berkata sebenarnya, atau telah menjebaknya dalam tindak kekerasan yang memalukan. Aku itu pun kemudian menarik nafasnya dan berkata, Ken Arok, bagaimana pendapatmu tentang peristiwa yang terjadi itu? Hamba menyesal tuanku. Apakah yang kau sesalkan? Bahwa peristiwa itu telah terjadi. Aku mengernyitkan alisnya. Kemudian kepada Witantra dan Ken Arok itu diceritakan olehnya, apa yang didengarnya dari kuda sempana dan apa yang telah mendorongnya untuk melakukan perbuatan itu. Witantra menggigit bibirnya untuk menahan gejolak hatinya sedang Ken Arok tergeser surut. Diangkatnya wajahnya dan ditatapnya wajah aku sesaat. Namun kembali Ken Arok menundukkan wajahnya. Terasa sesuatu bergetar di dalam hatinya dan dengan tiba-tiba saja ia merasa menjadi semakin kecewa terhadap Tunggul Ametung. Aku itu benar-benar seorang yang aneh. Sekarang semuanya telah terjadi. Setiap orang di Panawijen dan seterusnya setiap orang di Tumapel akan menyebut namanya sebagai seorang yang telah merusakkan hidup sepasang anak muda dan melukai hati segenap penduduk Panawijen. Tetapi Tunggul Ametung itu pun ternyata menyesal pula di dalam hatinya. Disesalinya pula wataknya yang agak terlalu tergesa-gesa menentukan suatu sikap. Ia dapat berbuat demikian di dalam istananya tanpa akibat yang dapat mencelakakan orang lain. Ia dapat berbuat demikian untuk hal-hal yang kecil. Tetapi untuk hal yang penting seperti peristiwa ini adalah benar-benar menyesatkan. Dengan suara paro maka aku itu berkata, Witantra dan Ken Arok, bagaimanakah pendapatmu tentang gadis itu? Mereka menggelengkan kepala mereka. Dan Witantra menjawab, apakah yang akan tuanku perbuat? Aku memandang Witantra dengan tajamnya. Tetapi ia tidak segera dapat menjawab. Sekali-kali dipandanginya tubuh Witantra yang tegap kuat. Seorang prajurit yang mengagumkan. Seorang prajurit yang baik, yang tidak pernah mengabaikan tugasnya. Namun ia terpaksa menolak perintahnya, karena ia tidak dapat dipaksa untuk mengkhianati kemanusiaan. Tetapi sebagaimana dikatakannya sendiri ia telah gagal melakukan kewajibannya. Kewajibannya sebagai seorang prajurit dan kewajiban kemanusiaan. Sedang di sampingnya duduk seorang pelayan dalam yang belum lama berada di dalam istana. Namun orang itu benar telah mengejutkan aku. Ketika dilihatnya ia bertempur melawan Mahisa Agni, maka tampaklah betapa ia mampu berbuat sebagai seorang prajurit yang baik. Melampaui kuda sempana. Bahkan tangannya telah membunuh seorang prajurit dengan sebuah pukulan. Meskipun mula-mula Ken Arok tidak melawan perintahnya, bahkan mencoba melakukannya namun ternyata bahwa desakan hatinya telah membuatnya berbuat sebaliknya. Bahkan telah dibunuhnya seorang prajurit di hadapannya. Di hadapan seorang aku. Tetapi Mahisa Agni itu pun telah menarik perhatiannya. Ia adalah seorang anak pedesaan.
Namun memilik caranya berkelahi, maka ia bukanlah anak pedesaan kebanyakan. Dalam berbagai perasaan dan angan-angan itu, maka terluncurlah kata-kata aku. Witantra, apakah kau melihat seseorang yang telah dilukai kuda sempana? Ya, jawab Witantra pendek. Siapakah dia? Anak muda itulah bakal suami Ken Dedes. Aku memanggil kami berdua. Aku Tumapel menganggukkan kepalanya. Kemudian katanya. Besok panggillah dia kemari. Witantra dan Ken Arok mengangkat wajahnya bersama-sama. Mereka saling berpandangan dan di dalam hati mereka terdengarlah sebuah pertanyaan. Apakah aku belum tahu bahwa anak muda itu telah mati? Aku memandang kedua orang itu dengan heran. Karena itu maka katanya. Kenapa? Tuanku, jawab Witantra dengan nada yang rendah. Anak muda bakal suami Ken Dedes yang bernama Wiraprana, putra buyut Panawijen itu telah meninggal dunia. Heh, aku ternyata terkejut mendengar berita itu. Jadi anak itu mati? Witantra menganggukkan kepalanya sambil menjawab. Ya, tuanku. Anak itu mati. Jadi kuda sempana telah membunuhnya? Ya. Setan kuda sempana itu, desis aku Tunggul Ametung. Tetapi ia sendiri pasti tidak akan berani berbuat begitu tuanku. Oh. Tunggul Ametung menundukkan wajahnya. Perlahan-lahan terdengar ia berkata. Ya. Aku tahu maksudmu. Bukankah kau ingin mengatakan bahwa kesalahan itu terletak padaku? Bukankah aku telah melindunginya untuk melakukan kejahatan itu? Witantra dan Ken Arok tidak menyahut. Sesaat mereka berdiam diri dan dibiarkan aku Tunggul Ametung tenggelam dalam penyesalan. Kemudian terdengar aku itu berkata. Witantra dan Ken Arok. Aku maafkan segala kesalahanmu. Aku lupakan kataku dan ancamanku. Meskipun telah terucapkan oleh seorang aku untuk menghukum kau Witantra, namun ucapan itu meluncur dalam ketidakwajaran ingatanku. Witantra dan Ken Arok menundukkan wajahnya dalam-dalam sambil menjawab, terima kasih tuanku. Namun di dalam hati mereka terbesitlah suatu pertanyaan, bagaimanakah kalau hukuman itu telah terlanjur jatuh atas Witantra? Dan sekarang Witantra, apakah yang harus aku lakukan atas kuda sempana? Witantra mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, tuanku, semua ini adalah akibat dari kelicikannya, sehingga aku Tunggul Ametung terseret dalam perbuatan tercela. Karena itu, maka hukuman yang diberikan kepadanya adalah hukuman yang harus sesuai dengan perbuatannya. Karena perbuatannya pula maka sebuah jiwa yang melayang, dan sebuah hati telah pecah berkeping-keping. Apakah yang dapat ditemukan kembali dalam hidup seorang gadis seperti Ken Dedes itu? Ya. Ya, jawab Tunggul Ametung terbata-bata. Aku sependapat. Tetapi Witantra. Aku adalah seorang aku. Sudah tentu aku tidak dapat menjilat ludah kembali tanpa alasan. Aku telah menyetujui, bahkan mengantar kuda sempana sendiri mengambil gadis itu ke Panawijen. Sekarang, apakah aku dapat menghukum kuda sempana karena perbuatannya itu? Bukankah dengan demikian hukuman itu pun pantas jatuh atasku pula? Witantra dan Ken Arok mengangguk-anggukan kepalanya. Kata-kata aku itu dapat dimengertinya. Apakah dengan demikian, maka orang akan semakin menjadi kecewa atas perbuatan-perbuatan aku yang seakan-akan sama sekali tidak bertanggung jawab. Namun sudah tentu bahwa mereka tidak akan membiarkan kuda sempana mengambil Ken Dedes. Sebab dengan demikian mereka akan membiarkan sebuah kebiadaban berlangsung. Bukankah dengan demikian maka Ken Dedes akan menjadi bertambah parah? Dan bukankah Ken Dedes akan kehilangan segala-galanya? Bahkan tubuhnya sendiri seakan-akan tak dimilikinya, karena tubuhnya itu harus diserahkannya kepada kuda sempana tanpa kehendaknya. Ruangan itu menjadi sepi sesaat. Masing-masing mencoba mencari kemungkinan yang sebaik-baiknya ditempuh. Angin malam di luar istana terdengar gemeresik mengusap dinding dan dedaunan. Di kejauhan terdengar jangkrik memekik-mekik seolah-olah memanggil-manggil. Sekali-kali angin yang kencang menolak daun-daun pintu yang sudah terkatup. Dalam keheningan itu kemudian terdengar suara Witantra. Tuanku. Hukuman yang pertama yang harus dijatuhkan kepada kuda sempana adalah melepaskan Ken Dedes dari tangannya. Ya. Ya, sahut aku Tumapel. Aku sependapat. Tetapi kepada siapa gadis itu harus diserahkan?
Ia telah kehilangan seseorang yang akan dapat dijadikannya pegangan buat masa-masa depannya. Bakal suaminya itu telah mati. Bukankah ia masih mempunyai ayah dan ibu? Bertanya Ken Arok. Witantra menggeleng. Katanya. Dari Mahisa Agni aku pernah mendengar bahwa gadis itu tidak beribu lagi. Oh, sahut Ken Arok. Kalau demikian kepada ayahnya. Ayahnya adalah seorang pendeta, berkata Witantra. Aku Tunggul Ametung mengerutkan keningnya. Tiba-tiba terbayanglah kembali wajah gadis itu. Putih pucat dan ketakutan, sehingga tiba-tiba ia menjadi pingsan. Terbayang kembali betapa lekuk-lekuk di wajahnya telah memahatkan sebuah bentuk yang seindah-indahnya yang pernah dilihatnya. Dan betapa ia terpesona oleh cahaya yang seakan-akan memancar dari tubuh gadis itu. Namun cahaya itu sama sekali tidak pernah dapat dipandangnya. Cahaya itu seakan-akan lenyap apabila ia berusaha melihatnya. Tunggul Ametung menarik nafas dalam-dalam. Apakah yang dapat dilakukannya kemudian? Mengembalikan gadis itu? Atau apa? Tunggul Ametung tiba-tiba menjadi pening. Dan karena itu ia berkata, aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa yang sebaiknya aku lakukan. Tetapi gadis itu pasti tidak akan aku serahkan kepada kuda sempana. Namun kemudian perlahan-lahan aku Tumapel itu berkata, tetapi apakah alasanku? Tuanku, berbisik Witantra kemudian. Kuda sempana mengambil gadis itu dengan kekerasan. Sehingga menuntut penilaiannya, maka kekerasan akan menentukan segalanya atas gadis itu. Karena itu, maka harus terpancang pula di dalam dadanya, bahwa ia harus dapat mempertahankan gadis itu. Itu pula atas kekerasan. Maksudmu, bertanya Tunggul Ametung cepat-cepat. Ken Dedes akan aku ambil dengan kekerasan. Hei! Aku itu pun terbelalak. Bagaimana dengan istrimu? Witantra tersenyum. Bukan untuk aku sendiri. Istriku tidak kalah cantiknya dari gadis itu. Tetapi barangkali aku akan dapat membuat alasan lain. Ken Arok menarik alisnya tinggi-tinggi. Ia belum melihat gadis itu dengan jelas. Ia baru melihat Ken Dedes sepintas, dalam kekisruhan yang tidak menentu. Karena itu ia belum dapat menilai kecantikannya. Namun tak diingkarinya bahwa gadis itu memang cantik sekali. Dalam pada itu Witantra berkata pula. Aku. Ternyata apa yang terjadi telah menghancurkan hari depan gadis itu. Karena itu maka sebaiknya aku mempertimbangkan, apakah aku dapat berbuat sesuatu yang dapat sedikit menghiburnya buat masa yang akan datang. Aku Tunggul Ametung mengangkat wajahnya. Tiba-tiba nafasnya menjadi berangsur cepat dan keringatnya mengalir dari segenap lubang-lubang kulitnya. Dengan nada yang rendah dan ragu-ragu ia bertanya. Bagaimana maksudmu Witantra? Maksudku aku, apabila mungkin maka aku akan dapat memberi sedikit hiburan kepada gadis itu. Kalau dikehendaki oleh gadis itu, biarlah aku mengambilnya menjadi menantu. Aku dapat memandang salah seorang hamba aku yang dapat aku timbang, sesuai dengan gadis itu. Sudah tentu atas kerelaan Ken Dedes sendiri. Dengan demikian maka apabila aku berhasil, maka sedikit banyak aku akan dapat meringankan penderitaannya meskipun tidak akan dapat ganti seperti yang hilang itu baginya. Dalam hal ini biarlah Ken Dedes memilih sendiri atas orang-orang yang aku tunjukkan kepadanya. Mungkin dengan demikian maka penderitaan hatinya akan dapat diringankan, karena bakal suaminya terbunuh oleh kuda sempana itu. Kalau demikian Witantra, dalam waktu yang pendek kau masih belum menemukan alasan untuk itu. Untuk mengambilnya dengan kekerasan. Sedang dalam waktu yang singkat kuda sempana pasti sudah akan datang mengambilnya. Mungkin besok, lusa atau bahkan nanti malam. Bukan soal yang sulit bagi aku. Biarlah aku memerintahkan kepadanya, supaya gadis itu tetap di istana. Aku mengerutkan keningnya. Alasan itu akan dapat dikemukakan. Tetapi harus dicarinya seorang laki-laki yang berkenan di hati Ken Dedes. Baru Witantra akan merebut gadis itu atas namanya. Aku itu menggelengkan kepalanya. Terlalu lama Witantra. Terlalu lama. Belum pasti nama itu akan disetujui oleh Ken Dedes. Baru setelah mendapat nama yang tepat dan disetujui oleh gadis itu kau berbuat untuknya. Witantra tidak menjawab. Tetapi ia memandang Ken Arok dengan sudut matanya. Kalau Ken Arok mau menyebut dirinya, bahkan mau berbuat untuk dirinya,
maka dalam takaran Witantra maka Ken Arok pun memiliki kemampuan yang dahsyat. Sebab dengan tangannya ia mampu membunuh seorang prajuritnya dalam satu ayunan. Ken Arok masih saja menundukkan wajahnya. Ia tidak berani berkata apapun juga, sebab ia pun belum juga beristri. Kalau aku nanti menunjuknya maka akan kisruhlah hatinya. Ia sama sekali belum ingin berumah tangga mengingat keadaan dirinya dan hidupnya yang baru saja dibinanya. Ketika terasa olehnya Witantra dan Aku Tunggul Ametung memandanginya, maka Ken Arok segera menunduk dalam-dalam. Dalam pada itu tiba-tiba Witantra berkata, aku sekarang biarlah aku berbuat untuk siapa saja. Apabila ternyata nanti Ken Dedes tidak bersedia maka biarlah Ken Dedes menentukan nasibnya sendiri, tetapi ia sudah bukan milik kuda sempana lagi. Aku Tunggul Ametung menganggukkan kepalanya. Jawabnya. Sekehendakmulah Witantra. Asal gadis itu dapat kau bebaskan dari kuda sempana dengan alasan yang dapat dimengerti oleh beberapa orang yang mengetahui persoalannya, terutama para prajurit yang ikut serta ke Panawijen pada saat kuda sempana mengambilnya. Baik tuanku, wajah Witantra itu menjadi merah karena perasaan yang aneh di dalam dadanya. Meskipun gadis itu bukan sanak bukan kadang, tetapi ia merasa bahagia apabila ia akan dapat melepaskannya dari tangan kuda sempana. Ia sudah sedikit mendengar apa saja yang pernah dilakukan kuda sempana atas Ken Dedes dari Mahisa Agni, yang dahulu disangkanya Wiraprana. Dalam pada itu Witantra meneruskan. Mungkin akan dapat meminjam nama Adi Ken Arok. Bukankah Adi masih belum berkeluarga pula? Jangan. Jangan, seperti disengat lebah Ken Arok menolak. Jangan Kakang. Tidak. Adi tidak harus bersungguh-sungguh. Aku takut. Witantra memandang Ken Arok itu tajam-tajam. Kenapa ia takut? Tetapi Witantra kemudian tersenyum. Disangkanya Ken Arok takut apabila namanya dihubungkan dengan seorang gadis, dan apabila pada saat yang dekat ia benar-benar harus berumah tangga. Karena itu Witantra menjelaskan. Adi tidak perlu takut untuk melaksanakannya. Aku hanya akan berkata kepada kuda sempana. Atas nama Adi Ken Arok yang juga menginginkan gadis itu, maka aku rebut Ken Dedes dengan kekerasan, seperti pada saat kuda sempana mengambilnya. Tetapi kemudian bukankah dapat diumumkan pula, misalnya, karena Ken Dedes tidak bersedia kawin dengan Ken Arok, maka gadis itu dikembalikan ke rumahnya kepada kakak dan ayahnya. Jangan. Jangan hubungkan namaku dengan gadis itu. Sekali lagi Witantra tersenyum. Tetapi ia tidak melihat, apakah sebenarnya yang bergolak di hati Ken Arok. Setiap ia mendengar nama seorang gadis, maka dadanya menjadi berdebar-debar. Ia merasa dikejar-kejar oleh kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Sebagai hantu di padang-padang rumput dan di hutan-hutan. Bahkan di mana saja daerah-daerah yang pernah dijelajahi, maka ia telah berbuat hal-hal yang mengerikan atas gadis-gadis yang ditemuinya. Karena itulah, maka setiap kali ia mengingatnya, maka setiap kali ia menjadi ketakutan. Apalagi ketika ia melihat bagaimana kuda sempana melarikan gadis Panawijen itu. Maka hampir kepercayaannya kepada semua orang menjadi pudar. Apa yang dilakukan kuda sempana mirip dengan apa yang pernah dilakukan. Namun caranya lah yang berbeda. Cara yang ditempuh adalah cara hantu ladang dan padang. Penolakan Ken Arok itu ternyata mendorong aku untuk berbuat di luar dugaan. Di luar dugaan Witantra dan di luar dugaan Ken Arok, tiba-tiba saja dalam kegelapan nalar, aku itu berkata. Baiklah, kalau tak ada nama yang kau pergunakan, pergunakanlah namaku. Aku Tunggul Ametung. Kata-kata Aku Tunggul Ametung itu benar-benar mengejutkan Witantra dan Ken Arok. Sehingga dengan serta-merta Witantra berkata. Jangan tuanku. Adalah kurang baik apabila aku sendiri yang akan mengambilnya. Meskipun hanya sekedar untuk menyingkirkan kuda sempana. Gadis itu adalah gadis pedesaan, dan kurang sepantasnya lah apabila nama aku dihubungkan dengan namanya. Biarlah. Biarlah kau pakai namaku. Aku telah merusakkan masa depan gadis itu. Seandainya dengan demikian namaku menjadi susut, bukankah itu hukuman yang harus aku alami karena perbuatan yang terkutuk itu? Biarlah orang menyangka bahwa Tunggul Ametung telah menculik gadis dari padukuhan Panawijen. Biarlah orang yang tidak melihat dan mengetahui apa yang terjadi menuduhku berbuat demikian.
Adalah lebih baik bagiku daripada aku telah melindungi orang untuk menculik seorang tanpa pertimbangan. Kalau orang menyebutkan langsung menculik gadis itu, maka orang akan mengutukku sebagai seorang laki-laki yang tidak berperasaan dan sebagai seorang aku yang sewenang-wenang. Namun adalah menjadi tanggung jawabku pula apabila seseorang berkata, kuda sempana telah menculik seorang gadis atas perlindungan aku. Adalah lebih baik, apabila aku berbuat sewenang-wenang karena terdorong oleh kebutuhanku sendiri. Kebutuhan hidup seorang aku, daripada aku berbuat hal yang sama, sewenang-wenang untuk melindungi orang-orangku. Dengan menyebut bahwa Ken Dedes telah aku perlukan sendiri, adalah memperkuat alasanku untuk berbuat sewenang-wenang. Adalah lebih mungkin aku lakukan daripada sekedar melindungi kuda sempana. Witantra menggeleng-gelengkan kepalanya. Ternyata aku Tunggul Ametung telah benar-benar kebingungan oleh kejaran penyesalannya. Sehingga karena itu maka Witantra berkata, Tuanku, alasan itu hanya diberikan kepada kuda sempana. Tidak kepada siapapun juga. Sehingga apa yang terjadi kemudian hanyalah kuda sempana yang akan tahu. Tidak. Tidak, berkata aku itu lantang. Tidak hanya untuk kuda sempana. Besok semua orang Tumapel harus tahu bahwa aku Tunggul Ametung telah merampas seorang gadis putri seorang pendeta di Panawijen, karena aku jatuh cinta kepada gadis itu. Biarlah semua orang mengutukku, dan biarlah semua orang membenci aku. Aku, potong Witantra. Aku, desis Witantra. Perintah. Kau dengar, teriak aku Tunggul Ametung. Ini perintahku. Apakah kau akan mengingkari perintahku lagi? Witantra dan Ken Arok mengusap dadanya. Apabila sudah demikian maka aku telah kehilangan nalarnya yang bening. Sulitlah untuk mencoba memperbincangkan suatu keputusan. Karena itu, maka mereka hanya dapat berdiam diri. Persoalan itu telah bergeser dari maksud Witantra semula. Namun Witantra dapat juga mengerti jalan pikiran aku Tunggul Ametung. Aku akan mengangkat persoalan itu dengan menengadahkan dadanya, meskipun dengan demikian telah dikorbankan namanya. Bukankah aku dapat mengatakan apa yang sebenarnya terjadi? Bahwa kuda sempana telah menipunya dan memberikan laporan palsu? Tetapi rupa-rupanya aku benar-benar telah disiksa oleh penyesalan yang tak berhingga, sehingga dengan demikian ia bermaksud menghukum diri sendiri. Dalam pada itu aku itu berkata pula, kali ini perlahan-lahan. Witantra, pergilah kepada kuda sempana. Katakan kepadanya, bahwa Ken Dedes dikehendaki sendiri oleh aku Tunggul Ametung. Kalau ia tidak rela, berbuatlah atas namaku. Kali ini aku tidak akan mempergunakan kekuasaan. Tetapi aku minta kepadamu sebagai seorang sahabat untuk mewakili aku. Kalau kuda sempana menghendaki, biarlah kau mengadakan sayembara tanding dengannya. Kalau kau tidak bersedia, aku tidak memaksa. Ini bukan perintah seorang aku. Sudah aku katakan, aku tidak akan mempergunakan kekuasaan. Kalau tak ada seorang pun yang akan mewakili Tunggul Ametung, biarlah Tunggul Ametung sendiri yang maju ke arena. Jangan tuanku. Jangan tuanku sendiri. Biarlah hamba yang melakukannya. Tidak perlu di muka umum. Dapat hamba lakukan di tempat tertutup. Kecuali kuda sempana menghendaki. Terima kasih. Nah, pergilah. Sampaikan maksud itu kepada kuda sempana. Hamba tuanku. Adalah urusan aku. Kemudian perintahnya kepada Ken Arok. Arok, kau pergi bersama Witantra. Kau pun harus berusaha supaya semua orang Tumapel mendengar, bahwa aku Tunggul Ametung telah menculik seorang gadis untuk permaisurinya. Hamba tuanku, sahut Ken Arok. Nah sebelum pergi, panggilkan Daksina. Ken Arok keran mendengar perintah itu. Apakah hubungannya peristiwa ini dengan Daksina? Anak-anak yang belum genap berumur 15 tahun itu. Ketika Ken Arok masih memandanginya saja dengan heran, maka aku itu pun membentak. Panggil Daksina. Kau dengar? Iya, ya tuanku, sembah Ken Arok. Namun kepalanya menjadi pening memikirkan tingkah laku aku itu. Setelah bergeser beberapa langkah, maka Ken Arok pun kemudian sambil berjongkok meninggalkan ruangan itu dan turun lewat tangga samping memanggil seorang anak muda yang bernama Daksina. Daksina, seorang anak dari seorang pelayan istana, seorang jurudang, terkejut mendengar panggilan aku di malam hari itu. Karena itu ia menjadi pucat, dan dengan terbata-bata bertanya. Apakah yang akan diperintahkan kepadaku, Paman? Ken Arok menggelengkan kepalanya. Entahlah.
Dengan tergesa-gesa Daksina pergi menghadap Tunggul Ametung. Matanya masih merah karena kantuknya. Sekali ia menguap, dan kemudian dengan wajah yang pucat ia merayapi tangga ruang dalam. Daksina, panggil Tunggul Ametung. Ambil rontal kakawin Arjuna Wiwaha. Bacakan rontal untukku malam ini. Aku jemu memikirkan semua persoalan yang memusingkan kepalaku. Anak itu menarik nafas panjang. Oh, katanya di dalam hatinya. Hampir aku pingsan dibuatnya. Daksina itu pun segera mengundurkan dirinya dengan tergesa-gesa. Sekali-sekali ia masih menguap dan mengumpat di dalam hati. Malam-malam begini aku ingin mendengarkan aku membaca rontal. Bukan main. Kenapa tidak sejak sore tadi atau besok malam? Tetapi anak itu tidak berani membantah. Langsung pergi ke ruang penyimpanan rontal. Dari berbagai-bagai rontal yang bersusun dalam sebuah rak-rakan, Daksina mencari rontal yang dikehendaki oleh aku Tunggul Ametung. Ketika ia keluar dari ruang itu, pelayan dalam yang melihatnya menyapa. Heh, Daksina, apa kerjamu malam-malam di sini? Tuanku aku Tunggul Ametung inginkan aku membaca untuknya malam ini. Malam sudah terlampau jauh. Ya. Kenapa aku minta kau membaca rontal itu? Tidak tahu. Heh, jangan main-main. Kenapa? Daksina berhenti. Lalu memandangi wajah pelayan dalam itu dengan heran. Katanya, kenapa kau bertanya kepadaku? Bertanyalah kepada aku, kenapa malam-malam begini aku minta aku membaca rontal. Kalau aku mengurungkan niatnya, aku akan berterima kasih kepadamu. Besok ransumku boleh kau ambil. Hus, jangan gila, anak mabuk. Kau kira kau dapat menipu aku? Ayo kembalikan rontal itu. Baik, sahut Daksina, lalu Daksina itu pun memutar tubuhnya dan melangkah kembali ke ruang penyimpanan rontal, sambil bergumam. Rontal ini akan aku kembalikan. Besok ransumku boleh kau ambil, sebab aku besok sudah digantung di alun-alun karena aku tidak mematuhi perintah aku malam ini. Persetan! Jangan menggerutu. Tidak. Besok aku sudah tidak dapat menggerutu lagi, dan kau tidak akan dapat membentak-bentak lagi. Sebab kau pun akan dipancung di tengah-tengah pasar. Kenapa? Karena kau menghalangi aku mematuhi perintah aku. Heh! Jadi benar, aku memerintahkan kau mengambil rontal itu? Kau sangka aku berbohong? Jadi bukan karena kau sendiri yang ingin membaca. Sudah aku katakan. Oh, anak gila. Kenapa kau tidak membantah? Malahan kau akan mengembalikan rontal itu. Aku atau kau yang gila? Kau tidak mau mendengar aku menjelaskan. Kau ingin aku mematuhi perintahmu. Pergi. Pergi. Bawa rontal itu kepada aku. Cepat sebelum kau digantung. Tidak mau. Kenapa? Aku takut kepadamu. Berbuat begitu tuanku. Gila. Kau yang gila. Anak kuda sempana. Ayo pergi. Cepat. Bawa rontal itu, bentak pelayan dalam itu sambil mengacungkan tombaknya. Atau aku lubangi perutmu. Supaya ransumku dapat kau ambil besok. Tutup mulutmu. Ayo pergi. Kenapa kau mengigau tentang ransum saja sejak tadi? Apakah kau sekarang sedang lapar? Tiba-tiba Daksina mengangguk. Ya. Aku lapar. Setan kecil. Pergi ke garduku. Aku mempunyai sepotong jenang alot. Daksina betul pergi ke gardu pelayan dalam itu, dan dimakannya sepotong jenang alot. Namun dengan demikian ia sudah tidak terkantuk-kantuk lagi. Kini matanya telah terbuka lebar-lebar setelah ia mengganggu pelayan dalam itu. Apalagi setelah mulutnya mengunyah sepotong jenang alot, maka Daksina benar-benar sudah tidak mengantuk lagi. Setelah minum semangkuk air jahe, maka segera ia berjalan cepat-cepat ke bilik aku Tunggul Ametung. Dalam pada itu Witantra dan Ken Arok pun segera minta diri. Witantra mengharap aku Tunggul Ametung memberinya wonang dan wonang itu telah benar-benar diberikannya. Meskipun demikian maka Witantra berkata, Aku, hamba akan mencoba untuk berbuat sebaik-baiknya. Namun kuda sempana bukanlah anak-anak lagi. Ia mampu membunuh Wiraprana dalam perkelahian itu di hadapan aku, sehingga ia dapat membebaskan dirinya dari segenap tuntutan.
Namun apabila aku tidak berhasil, aku minta maaf sebesar-besarnya. Jangan cemas. Aku mengharap kau berhasil. Witantra dan Ken Arok pun segera mohon diri meninggalkan ruangan itu, dan aku Tunggul Ametung pun segera masuk kembali ke dalam biliknya. Setelah sesaat ia terbaring, maka ia mendengar langkah di muka biliknya. Daksina berjalan perlahan-lahan mendekati pintu. Ruangan itu telah kosong. Kedua orang yang menghadap aku telah pergi. "Heh, siapa itu?" teriak aku dari dalam biliknya. "Hamba tuanku, Daksina." "Kenapa kau pergi terlalu lama?" "Hamba masih harus mencari lontar yang tuanku kehendaki." "Bukankah kau juga yang dahulu menyimpannya, heh?" "Hamba aku." "Kanlah kepada aku." "Kenapa terlalu lama?" Hamba lupa di deretan yang mana hamba dahulu meletakkan tuanku," sahut Daksina tergagap. "Sekarang kau mau apa?" "Hamba akan membaca." "Pergi. Pergi. Aku tidak mau mendengar kau membaca di malam begini. Apakah kau sangka besok sudah tidak ada waktu? Dan apakah sengaja kau cari berlama-lama sehingga aku mengantuk dan menjadi jemu menunggu?" "Tidak tuanku. Tidak. Perintah tuanku pun telah terlalu malam." "Apa? Kau menyalahkan aku?" "Bukan tuanku. Bukan maksud hamba. Sekarang kau pergi. Pergi." Daksina menjadi ketakutan. Tersuruk-suruk ia berjalan cepat-cepat menjauhi bilik Tunggul Ametung sambil bersungut-sungut, "Aku benar-benar aneh." Tetapi kemudian ia menyesal karena ia terlalu lama pergi mengambil lontar itu. Pelayan dalam itu benar-benar gila, ia memberi aku jenang alot, sehingga aku menjadi terlalu lama, gumamnya sambil berjalan ke biliknya sendiri. Beberapa orang pelayan yang sedang bertugas memandanginya dengan malas sambil sekali-sekali menguap. Apa saja yang dilakukan anak itu malam-malam begini? Tetapi tiba-tiba anak itu terkejut ketika lengannya ditangkap oleh sebuah tangan yang kuat. Ketika ia berpaling dilihatnya pelayan dalam yang tadi mencegahnya di muka bilik penyimpanan lontar. "Heh, mau kemana kau?" "Aku mempunyai sepotong jenang alot." "Tidur. Jadi kau benar-benar berbohong ya?" "Kenapa?" "Aku tidak memerintahkanmu membaca lontar itu." "Oh." Daksina menjadi tergagap. Namun ia berhasil juga menjelaskan. "Aku sudah mulai membaca. Tetapi karena jenang alotmu itu maka suaraku menjadi serak tidak seperti biasanya, sehingga aku marah, dari aku diusirnya. Nah, sekarang kau harus menebus kesalahanmu itu. Kalau aku tidak makan jenang alotmu, maka aku tidak akan mendapat marah." "Anak setan! Bukankah itu salahmu sendiri? Besok ransum pagimu harus kau berikan kepadaku. Kalau tidak, maka aku akan menyampaikan kepada aku bahwa kau menyimpan makanan di gardumu." "Apa salahnya? Tidak ada larangan berbuat demikian. Tetapi karena makananmu itu suaraku menjadi parau." "Pergi. Pergi, jangan mengigau," bentak pelayan dalam itu sambil mendorong Daksina pergi. Suasana halaman istana itu menjadi sepi. 3 orang perempuan duduk diam di samping regol halaman dalam. Dalam keremangan cahaya obor di kejauhan, mereka tampaknya seperti bayang-bayang hitam yang duduk mematung. Dengan gelisah mereka menunggu. Bahkan hampir tidak sabar salah seorang berkata, "Bibi Emban, tolong tengoklah ke ruang dalam, apakah Kakang Witantra masih berada di sana?" "Masih, Ngger." "Masih. Baru saja aku melihat mereka turun dari ruangan itu." Tetapi mereka tidak segera berjalan keluar. "Kemana mereka itu?" "Mungkin anak Mas Witantra perlu melihat-lihat beberapa buah gardu penjagaan." Penjagaan di halaman belakang yang dilakukan oleh para prajurit pengawal. Orang yang bertanya itu, yang tidak lain adalah Nyai Witantra menarik nafas panjang. Ingin ia berlari masuk ke dalam istana, namun ia menjadi ragu-ragu. Untuk melepaskan kejemuannya, maka ia bertanya, "Bibi Emban, apakah kau melihat aku membawa seorang gadis dari pedesaan?" Emban itu mengerutkan keningnya kemudian jawabnya ragu-ragu. "Aku kira demikian, Nyai." "Apakah ada hubungannya dengan anak Mas Witantra?" Perempuan yang lain, yang sejak semula selalu berdiam diri mendengarkan percakapan mereka tersentak mendengar jawaban itu, dan tiba-tiba bertanya, "Apakah gadis itu berada di dalam istana ini pula?" Kembali emban itu menjadi ragu-ragu.
Ia tidak tahu dari mana dan kenapa aku membawa gadis itu. Sehingga karena itu maka jawabnya. Entahlah. Aku tidak tahu. Pemomong Ken Dedes menjadi kecewa. Tetapi ia tidak dapat mendesaknya lagi. Sehingga kembali mereka berdiam diri. Duduk mematung dalam kegelisahan hati masing-masing. Mereka tersentak ketika tiba-tiba mereka melihat dua sosok tubuh yang berjalan ke arah mereka. Ketika mereka sudah dapat melihat dengan jelas, maka berbisiklah emban itu. Nah, itulah. Baiklah aku meninggalkan kalian di sini. Tunggu, cegah Nyai Witantra. Apa yang harus aku tunggu? Nyai Witantra tidak menjawab. Tetapi ujung kain emban itu dipeganginya, sehingga emban itu tidak dapat meninggalkannya. Witantra pun terkejut melihat 3 orang perempuan duduk di samping Regol. Ia menjadi semakin terkejut lagi ketika diketahuinya bahwa salah seorang dari mereka adalah istrinya. Heh, kaukah itu Nyai? Ya Kakang, jawab Nyai Witantra. Apakah kerjamu di sini? Nyai Witantra menarik nafas dalam-dalam. Meskipun ia tidak tahu benar apa yang sudah terjadi, namun kini ia melihat suaminya berjalan berdua dengan Ken Arok tanpa pengawalan. Menurut tangkapan perasaannya, maka suaminya tidak sedang dalam kesulitan-kesulitan. Namun meskipun demikian ia menjawab. Aku mencemaskan kau Kakang. Aku ingin tahu, apakah yang terjadi denganmu dan adik Ken Arok? Oh. Witantra mengangguk-anggukan kepalanya. Namun kemudian ia tersenyum, marilah pulang Nyai. Tetapi bagaimana dengan Kakang dan adik Ken Arok, tidak apa-apa. Marilah pulang. Biarlah aku nanti bercerita tentang diriku, tentang adik Ken Arok dan tentang yang lain-lain. Nyai Witantra sekali lagi menarik nafas lega. Katanya. Syukurlah kalau tidak ada apa-apa dengan Kakang dan adik Ken Arok. Nah. Marilah kita pulang, ajak Witantra. Tetapi, suara Nyai Witantra terputus. Dipalingkannya wajahnya dan ditatapnya wajah pemomong Ken Dedes yang menjadi semakin gelisah. Tetapi, ulang Witantra. Adakah soal lain yang akan kau kerjakan pula? Bukan aku Kakang, tetapi bibi ini. Oh, apakah yang akan dilakukan? Ia mencari momongannya Ken Dedes. Apakah gadis itu berada di dalam istana ini? Witantra diam sejenak. Ia tahu benar bahwa Ken Dedes berada di dalam istana. Tetapi ia tidak tahu, apakah kehadiran pemomongnya itu akan berkenan di hati aku. Karena itu maka katanya berterus terang. Ya. Gadis itu berada di dalam istana. Tetapi aku tidak tahu, apakah dengan demikian, maka aku akan mengizinkan orang lain masuk ke dalamnya. Karena itu, baiklah besok aku bawa bibi itu menghadap. Pemomong Ken Dedes menjadi tidak bersabar menunggu hari esok. Namun ia tidak dapat memaksa. Ia tidak mau kehilangan kesempatan. Apabila aku menjadi marah dan kecewa, maka kesempatan baginya akan tertutup rapat-rapat. Karena itu, ia tidak membantah. Namun dengan demikian, pemomong Ken Dedes itu menjadi sedikit tenang. Ia kini sudah tahu di mana momongannya berada. Kemudian Witantra dan istrinya beserta pemomong Ken Dedes itu pun kembali ke rumahnya. Kepada Emban yang mengawani Nyai Witantra menunggu suaminya, Witantra berpesan, Emban. Kalau kau dapat masuk ke Sentong Tengen, sampaikanlah kepada gadis itu, bahwa pemomongnya telah berada di Tumapel. Besok ia akan dapat bertemu. Mudah-mudahan dengan demikian ia menjadi agak tenang. Emban itu mengangguk hormat. Malam telah menjadi semakin larut. Bintang-bintang di langit bergayutan pada dataran yang biru pekat. Satu-satu tampak bintang-bintang yang seakan-akan lepas dari tangkainya, meluncur jauh ke arah barat dan hilang meresap di dalam kelam. Malam itu Witantra menceritakan segala yang diketahuinya dengan berterus terang. Dari yang paling awal, hingga yang paling akhir. Nyai Witantra mengangkat wajahnya memandang asap pelita yang menggapai-gapai kepanasan. Ditahankannya perasaan yang bergolak di dalam dirinya. Meskipun suaminya terlepas dari segenap hukuman, namun ia akan menghadapi pekerjaan yang berbahaya. Witantra telah pula menceritakan bahwa ia harus memisahkan kuda sempana dari gadis itu dengan cara yang sudah ditempuh oleh kuda sempana sendiri. Kekerasan. Persoalan itu akan menjadi persoalan yang aneh sekali. Persoalan yang tidak lazim terjadi di antara manusia-manusia yang menghargai kemanusiaannya.
Persoalan yang seakan-akan dapat dipecahkan dengan kekerasan oleh satu pihak tanpa menghiraukan pihak yang berkepentingan. Dalam persoalan yang sulit itu, Ken Dedes sendiri tidak dapat turut menentukan sikapnya. Tetapi suaminya akan merebut gadis itu bukan karena nafsu seperti apa yang dilakukan oleh kuda sempana. Bahkan sebaliknya. Ia ingin melepaskan gadis itu dari penderitaan yang akan dialaminya sepanjang hidupnya. Meskipun Witantra pada suatu saat akan bertempur, namun kini ia akan melakukannya dengan hati yang terang, untuk tujuan yang terang pula. Sehingga meskipun Nyai Witantra tidak dapat menekan kecemasan hatinya, tetapi suaminya berbuat di atas landasan yang kuat. Sebagai seorang prajurit maka adalah menjadi kewajiban Witantra untuk melepaskan perbuatan-perbuatan yang dapat membahayakan jiwanya. Bertempur. Namun bukanlah untuk melakukan perbuatan sewenang-wenang. Tetapi sebaliknya. Dan kini Witantra itu telah dihadapkan pada kemungkinan itu. Perang tanding, melawan kuda sempana. Ken Arok malam itu tidak ikut kembali ke rumah Witantra. Anak muda itu langsung kembali ke baraknya sendiri. Di perjalanan itu kepalanya selalu dipenuhi oleh berbagai persoalan yang bercampur baur. Heran, kecewa, ngeri dan cemas. Seakan-akan terbayang kembali di muka wajahnya, apa yang pernah dilakukannya dan disusul kemudian oleh apa yang telah dilakukan oleh kuda sempana dan Tunggul Ametung. Apapun yang akan dilakukan oleh Tunggul Ametung, namun Ken Dedes itu hatinya telah terluka. Dan luka itu amat parahnya. Tak mungkin seseorang akan dapat menyembuhkan luka itu, bahkan seandainya Ken Dedes itu dijadikannya permaisuri sekalipun. Kasihan gadis itu, desisnya di dalam hati, dan diteruskannya. Untunglah Witantra bersedia untuk melepaskannya. Setidak-tidaknya akan mengurangi penderitaan yang akan dialaminya. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Kasihan, desahnya berulang-ulang. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ia sendiri takut melibatkan dirinya dalam persoalan itu. Ia takut apabila ia benar-benar harus mengalami akibat dari persoalan-persoalan itu. Bukan takut seandainya ia harus bertempur melawan siapapun, tetapi ia takut apabila ia harus menjadi pengganti orang yang telah hilang dari hati Ken Dedes. Aku adalah orang yang paling kotor di dunia ini, gumamnya. Lebih kotor dari kuda sempana. Mungkin kuda sempana baru melakukan hal ini untuk pertama kalinya, sedang aku telah melakukannya berulang-ulang. Meskipun ada beberapa perbedaan, namun pada hakikatnya adalah sama saja. Ken Arok itu terkejut ketika tiba-tiba seseorang meloncat ke tengah-tengah jalan yang dilewatinya. Dengan isyarat tangannya orang itu menghentikannya. Ken Arok menarik kekang kudanya yang memang berjalan perlahan-lahan. Ketika diamatinya orang itu maka kemudian diketahuinya bahwa orang itu adalah kuda sempana. Adik Ken Arokkah itu? Ya, sahut Ken Arok pendek. Kau datang dari istana bersama Witantra? Ya. Kuda sempana berjalan perlahan-lahan mendekati Ken Arok yang masih duduk di punggung kudanya. Dengan suara para kuda sempana bertanya. Apa kerjamu di istana? Ken Arok mengerutkan keningnya kemudian jawabnya. Dari mana kau tahu aku dari istana? Kau sendiri mengatakannya. Aku menjawab pertanyaanmu. Beberapa orang melihat kau masuk ke istana. Beberapa orang pelayan dalam dan para emban. Aku telah datang ke istana. Namun kalian baru menghadap aku, sehingga aku membatalkan niatku. Oh. Jadi kau sudah tahu. Kuda sempana mengangkat alisnya. Dengan tajamnya ia mencoba melihat wajah Ken Arok dalam kegelapan malam. Namun kuda sempana tidak menemukan kesan apa-apa pada wajah itu. Apa yang kalian bicarakan? Bertanya kuda sempana kemudian. Bukan apa-apa. Bertanya aku itu. Mustahil. Aku memanggil kalian pada saat-saat yang tidak sewajarnya. Pasti ada yang penting kalian bicarakan dengan aku Tunggul Ametung. Ya. Apa? Aku marah kepada Kakang Witantra dan kepadaku atas sikap kami berdua. Hanya marah. Ken Arok mengerutkan keningnya. Kemudian dijawabnya. Ya. Hanya marah. Apakah kau ingin tindakan lebih dari itu? Telah terucapkan oleh aku Tunggul Ametung, bahwa Witantra akan digantung di alun-alun. Apakah ucapan itu telah dicabut? Ya. Ah. Gila. Dengan demikian maka setiap keputusan akan dapat dicabut tanpa alasan.
Itu tidak bijaksana. Seorang aku harus tetap pada pendiriannya. Sekali ia menjatuhkan keputusan, maka keputusan itu harus dilaksanakan. Ken Arok tidak menjawab. Ia sudah sedemikian lelahnya, sehingga segera ia ingin kembali ke biliknya, menjatuhkan diri dan kalau mungkin tidur. Karena itu dibiarkannya kuda sempana melepaskan perasaannya, tanpa diganggunya. Namun kuda sempana menjadi jengkel karenanya. Seakan-akan Ken Arok itu telah tidak mengacuhkannya. Karena itu maka ia berkata lebih keras. Heh, adik Ken Arok. Bukankah aku berkata sebenarnya? Bukankah aku harus menepati keputusannya menghukum Witantra di alun-alun? Itu terserah kepada aku, sahut Ken Arok yang menjadi semakin jemu mendengar kata-kata kuda sempana. Tetapi adalah tidak bijaksana dan menurunkan kewibawaannya apabila seorang aku mencabut keputusan tanpa alasan. Aku sudah mengucapkan perintah untuk menggantung Witantra karena menentang perintah aku dalam saat yang sulit. Itu adalah suatu pemberontakan. Dan hukuman bagi seorang pemberontak adalah hukum gantung di alun-alun. Kenapa tiba-tiba aku mengubah keputusan itu, hanya dengan memarahinya? Itu tidak adil. Itu tidak adil. Ken Arok masih duduk terkantuk-kantuk di atas punggung kudanya. Tetapi ia tidak dapat meninggalkan kuda sempana. Ia tidak mau menyinggung perasaannya. Tetapi kata-katanya semakin lama semakin menjemukan, sehingga kemudian dengan suara parau ia menjawab. Kakang. Sebaiknya pertanyaan itu Kakang sampaikan saja kepada aku. Tidak kepadaku. Kuda sempana memandang Ken Arok seperti hendak ditelannya bulat-bulat. Dengan wajah tegang ia berkata. Heh, adik Ken Arok. Apakah sebenarnya yang telah kalian bicarakan sehingga aku membatalkan hukumannya? Itulah. Aku marah kepada kami. Dan tanpa kami duga-duga, aku telah membatalkan hukumannya. Bohong, bentak kuda sempana. Kalian mesti membuat rencana-rencana yang lain, yang memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk melepaskan kalian dari hukuman. Ken Arok mengangkat alisnya tinggi-tinggi. Pelupuk matanya hampir-hampir tak dapat lagi ditariknya. Sekali ia menguap, dan telapak tangannya menutup mulutnya yang terbuka itu. Dengan malasnya ia menjawab. Kakang. Bertanyalah kepada Kakang Witantra. Hari ini telah terlampau malam untuk berbicara. Biarlah aku beristirahat. Bukankah sebentar lagi kami sudah dibangunkan oleh kokok ayam? Marilah kita pergunakan kesempatan yang tinggal sesaat ini sebaik-baiknya. Aku juga belum beristirahat. Tetapi aku tidak lelah. Aku tidak mengantuk. Dan aku akan berbicara sampai aku mendapat penjelasan yang memuaskan. Silakan Kakang. Kalau Kakang tidak mengantuk, kalau Kakang tidak lelah, dan kalau Kakang mau bangun sampai fajar, silakan. Tetapi aku lelah dan mengantuk. Aku ingin beristirahat. Tidak. Sebelum kau menjelaskan apa yang telah kalian bicarakan. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Di langit dilihatnya bintang berhamburan. Sekali-kali kelelawar terbang di atas kepalanya. Kelelawar yang sedang mencari mangsanya. Ketika dilihatnya beberapa kelelawar yang berterbangan itu. Ken Arok tersenyum di dalam hati. Ia sendiri tidak tahu, kenapa pendeta di Sagenggeng pernah berkata kepadanya, bahwa dari kepalanya telah keluar berbondong-bondong kelelawar yang merusak buah jambunya. Lucu, gumam Ken Arok di dalam hatinya. Apakah kepalaku ini sarang kelelawar? Namun Ken Arok terkejut ketika kuda sempana membentaknya. Heh, Adi. Kenapa kau berdiam diri? Ah, desah Ken Arok. Aku benar-benar mengantuk. Jawab pertanyaanku ini. Kenapa aku membatalkan hukumannya kepada Witantra? Hanya akulah yang dapat menjawab. Bertanyalah kepada aku. Jangan kepadaku. Kuda sempana menjadi marah mendengar jawaban Ken Arok itu. Karena itu ia melangkah semakin dekat. Dengan dada tengadah ia berkata, Adi, kau adalah seorang hamba yang belum lama berada di lingkungan istana. Sedang aku, dapatlah dikatakan sejak bayi aku berada di sini. Karena itu jangan mencoba menghina aku. Ken Arok mengerutkan keningnya. Dengan serta-merta ia menjawab. Tidak Kakang. Aku sama sekali tidak menghina. Aku berkata sebenarnya. Karena itu biarkan aku pergi supaya Kakang tidak tersinggung melihat sikapku. Sebenarnya lah karena aku tidak dapat mencegah kantukku.
Tetapi jawaban Ken Arok itu benar-benar tidak menyenangkan kuda sempana, karena itu ia berkata pula. Adi, sekarang turunlah dari kudamu. Beri aku penjelasan. Semakin cepat itu kau lakukan, maka semakin cepat kau dapat beristirahat. Ken Arok memandang kuda sempana dengan penuh keraguan-raguan. Tetapi bukan kewajibannya lah untuk memberitahukan persoalan yang terjadi di istana. Biarlah besok atau kapan saja Witantra yang menemui kuda sempana dan mengatakan persoalan itu. Bukan dirinya, sebab ia tidak mau terlibat semakin jauh. Karena itulah maka ia menjawab. Kakang kuda sempana. Sekali lagi aku beritahukan, bertanyalah kepada aku Tumapel atau kepada Kakang Witantra. Jangan keras kepala, bentak kuda sempana semakin marah. Namun Ken Arok pun menjawab tegas. Jangan memaksa. Selangkah kuda sempana maju mendekati Ken Arok sambil berkata. Turunlah. Jangan membuat aku marah. Kau yang membuat aku marah, sahut Ken Arok. Sebab bukan hanya kuda sempana saja yang dapat menjadi marah. Kuda sempana mengerutkan keningnya, namun hatinya menjadi semakin menyala. Dengan gigi gemeretak ia berkata. Adi Ken Arok. Apakah kau membanggakan tanganmu yang mampu membunuh seorang prajurit dengan tangan itu? Jangan sombong karenanya. Kau lihat, aku juga mampu membunuh Wiraprana dengan tanganku. Kau lihat dengan kedua belah matamu yang bulat itu bukan? Nah, sekarang katakan kepadaku, apa yang kalian bicarakan dengan aku, atau aku terpaksa memaksamu? Tubuh Ken Arok tiba-tiba menjadi gemetar. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa kuda sempana dapat berlaku sekasar itu. Tetapi ia sendiri adalah bekas seorang penyamun, pembunuh, perampok dan bahkan seorang hantu di padang rumput karautan. Kini ia telah mendapat tuntunan yang dapat mengatur segala gerak dan tingkah lakunya, sehingga kekuatan-kekuatan yang dianugerahkan kepadanya, telah dapat disusunnya menjadi suatu kekuatan yang dahsyat. Karena itu, maka ia sama sekali tidak takut menghadapi kuda sempana seandainya terpaksa ia harus berkelahi. Tetapi kembali ia menjadi ragu-ragu. Ketika ia hampir saja meloncat dari punggung kudanya, maka diingatnya kembali kata-kata aku Tumapel kepada Witantra, bahwa ia harus merebut Ken Dedes dengan kekerasan. Bukan untuk dirinya atau untuk Witantra, namun perbuatan itu dilakukan asal saja dapat membebaskan Ken Dedes dari kuda sempana. Karena itu, maka kali ini Ken Arok menjadi bimbang. Kalau sampai dirinya terlibat dalam perkelahian dengan kuda sempana, maka apa yang akan dilakukan oleh Witantra akan menjadi hambar. Mungkin Witantra dan aku Tunggul Ametung akan marah kepadanya. Karena itu, maka biarlah Witantra kelak berhadapan dengan kuda sempana dalam persoalan itu. Ia tidak akan mendahului. Dengan demikian, ketika Ken Arok itu melihat kuda sempana selangkah lagi maju, maka dengan serta-merta ditariknya kendali kudanya dan dengan ujung kendali dilecutnya kuda itu. Kuda itu terkejut bukan kepalang. Dengan kerasnya kuda itu meringkik sambil mengangkat kedua kaki depannya. Namun sejenak kemudian kuda itu meloncat dan menghambur ke dalam kelamnya malam. Kuda sempana pun terkejut melihat kuda itu meloncat. Dengan tangkasnya ia meloncat ke samping dan dengan marahnya ia melihat kuda itu berlari menjauhinya. Pengecut, umpatnya. Aku sangka kau seorang jantan. Dari kejauhan Ken Arok menjawab. Aku menghindar kali ini kakang. Kalau kau tidak puas, buatlah persoalan yang lain pada kesempatan yang lain. Aku akan mencoba melayani. Setan! Berhenti kalau kau laki-laki. Tetapi Ken Arok telah semakin jauh. Derap kudanya gemeretak di atas batu-batu di jalanan. Semakin lama semakin lambat dan akhirnya lenyap dalam keheningan malam. Pengecut, gumamnya. Kuda sempana itu terkejut ketika ia mendengar gerit pintu di belakangnya. Agaknya penghuninya mencoba melihat apa yang terjadi di jalan. Ketika ia mendengar suara ribut-ribut, ia mencoba mengintip dari lubang-lubang dinding, namun ketika ia tidak melihat apa-apa, maka terpaksa dibukanya pintu rumahnya. Seberkas sinar pelita yang lemah meluncur dari secercah pintu yang terbuka itu. Namun hanya sebentar, kemudian pintu itu telah tertutup kembali. Kuda sempana mengumpat-umpat tidak habis-habisnya. Kemudian dengan tergesa-gesa ia berjalan ke barak Ken Arok. Ia tidak puas dengan pertemuan yang menyakitkan hati itu. Anak itu akan dicarinya dan dipaksanya untuk berkata. Tetapi kemudian ia menjadi ragu-ragu. Ken Arok berhasil melawan Mahisa Agni dengan baik.
Bahkan belum dapat dilihat apakah ia akan dikalahkan. Kuda Sempana melihat bahwa dalam perkelahian itu, Mahisa Agni itu telah berusaha melepaskan kekuatan tertinggi yang disimpan dalam dirinya. Mungkin Mahisa Agni menjadi bingung menghadapi persoalan itu. Kalau ia masih senang, maka aku sangka Ken Arok itu akan dengan mudah dikalahkan. Kalau ia berani melawan aku, maka aku kira ia akan luluh menjadi debu, apabila tersentuh kekuatan Aji Kalabama. Bersambung ke bab 25. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.